Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang titik berat atau dalam istilah lain disebut juga sebagai titik pusat massa. Biasanya kalau bentuknya simetris seperti ini, kita ambil di tengahnya, di sini kan, tepat di tengah. Nah, berapa angkanya? Nah, kalau mengetahui angkanya, kita bisa gunakan penggaris. Nah, misalnya ini, kalau kita ukur panjangnya 6 cm, kemudian lebarnya 4 cm. Untuk gampangnya, berarti ini kita gambarkan di koordinat kartesius. Misalnya di sini kita sebut dia sebagai sumbu X, dan yang vertikal kita sebut sumbu Y. Nah, berarti nih di ujung sini kita namain dia tanda 0, 1, 2. Jadi gampangnya pakai kertas grafik atau kertas berpetak biar gampang. Kalau enggak juga kamu bikin kotak-kotaknya sendiri. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4. Nah, karena satu kotak ini mewakili 1 cm. Jadi rumusnya itu kan tadi tepat di tengahnya. Kalau ini 6 berarti setengahnya di 3. Jadi setengahnya dari 4, 2. Jadi ke sumbu Y-nya 2. Nah, ini adalah X PM-nya. Kita tulisin aja X PM itu berarti 3 dan YPM berarti 2, atau biasa juga ditulisnya titik pusat massanya adalah di 3,2. 3 di sumbu X, 2 di sumbu Y. Nah, ini kalau satu. Nah, di soal ada kalanya bentuknya seperti ini. Jadi dia berbentuk seperti ini, tidak simetris. Nah, bagaimana ini menghitung titik pusat massanya? Ini kita lanjutkan dulu. Koordinatnya itu berarti kurang panjang sampai ke atas ini. Nah, ini sumbu Y-nya 0. Ini kita lanjutkan 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini ada 8. Ya, kita lanjutkan. Jadi caranya kita hitung dulu luas. Ini rumusnya itu berarti kalau tadi XPM cukup setengah dari panjangnya dan YPM setengah dari tingginya atau lebarnya. Kalau sekarang kita harus menghitung luasnya juga. Misalnya bangun yang A, luas bangun yang A itu berarti kan persegi panjang kali lebar, panjang kali lebar berarti 6 dikali 4, 24. Sementara yang B berarti luas yang B ini sama rumusnya panjang kali lebar. Di sini panjang kesininya itu ada di sini ya, berarti 2,5 dikali bangun yang B. Ini kan posnya dari 4 ya sini ya. Ini 1, 2, 3, 4. 4. Nah, dikali 2,5 kali 4 itu 10. Maka XPM-nya itu karena ada 2, berarti kita jumlahkan. Jumlah XPM-nya itu adalah, jadi yang XA dikalikan dengan LA ditambah X yang B dikalikan L yang B dibagi dengan LA ditambah LB. Ya. Jadi XA-nya itu berarti ini yang tadi 3 dikalikan LA-nya 24 ditambah
X yang B ini tadi panjangnya 2,5, berarti setengahnya adalah 1,25 dikali dengan luas yang B itu adalah 10 dibagi 24 tambah 10 ya, berarti 72 ditambah 12,5 dibagi 35, jadi sama dengan 84,5 dibagi 35 ya, hasilnya berarti 2,4. Sekarang kita hitung yang YPM. Karena ada ini, kita tadi anggap ada 2 bangun, berarti ada sigma jumlahnya, berarti Y yang A dikalikan LA ditambah Y yang B dikalikan LB dibagi dengan LA ditambah LB ya. YA nya itu berarti setengah ke sumbu Y yang bangun yang A. Ini berarti kalau ini 4 berarti sini 2 ya, jadi 2 dikalikan dengan LA 24 diambil di sini luasnya ditambah YB. YB ini 8 ya, 8, tapi sebenarnya bangun yang B ini kan dari sini dari 4 ya, jadi 4 setengahnya itu kalau 4 tuh berarti 6 ini, ingat ini kan kesininya sebenarnya ada 4 cm, berarti setengahnya itu di 2 cm. 2 cm itu di sini ya, kalau di sini berarti ini tepat di angka 6 dari titik 0. Jadi jangan jawabnya 2 ya, karena kalau 2 bangun yang A, ini berarti 6 nanti ya, dikali dengan 10 dibagi dengan 24 ditambah 10, berarti ini 48 ditambah 60 dibagi dengan 35, berarti 108 dibagi 35 sekitar 3,1 lah, kita bulatkan. Titik pusat massa dari bangun tersebut adalah di angka 2,4 di sumbu X dan 3,1 di sumbu Y ya. XPM nya 2,4, berarti di sini YPM nya di 3,1, berarti di sini kita gambarkan titik-titiknya 2,4. Nah di sini ya, jawabannya di 2,4 dan 3,1. Mohon maaf koreksi ya anak-anak, jadi perhitungannya kurang tepat. Yang benar seperti ini, 24 ditambah 10 itu 34 ya, bukan 35. Soal berikutnya, kalau bentuk bangunnya seperti ini, jadi seperti rumah-rumahan, ini dimanakah letak titik pusat massanya ya, untuk memudahkan kita gambarkan koordinat sumbu X dan koordinat sumbu Y. Ini satu bangun, tapi kita bagi 2 saja, kita potong seolah-olah ini ada 2 bangun, yaitu persegi panjang dan segitiga. Angka biar mudah, 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ini yang sumbu X. Dan ini juga kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sumbu Y. Supaya gampang, kita namai ini bangun yang A dan ini bangun yang B. Ya, kita hitung dulu luasnya. Luas bangun yang A dengan persegi panjang, panjang kali lebar. Di panjangnya ini 6, lebarnya 4, berarti 24 cm persegi. Yang luas yang B itu persegi 3 ya, setengah alas dikali tinggi. Nah itu ya rumusnya, setengah dari alasnya ini 6, tingginya adalah 4, jadi hasilnya adalah 12 cm persegi. Nah ini luas bangun yang A dan B sudah kita hitung. Sekarang titik pusat masanya yang X PM, titik pusat massa di sumbu X, karena ada 2 bangun kita kasih jumlah, itu sama dengan yang X yang A dikalikan dengan L yang A ditambah X yang B dikalikan L yang B dibagi LA ditambah LB. Maka hasilnya XA nya itu berarti yang ini ya, setengahnya yang bangun yang A di 3 dikali dengan 24 ditambah yang B ke sumbu X ini sama ya. Ini kalau setengahnya berarti sama di angka 3 dikali 12 dibagi dengan 24 ditambah 12 berarti 22 ditambah 36 dibagi 36, hasilnya 108 dibagi 36, hasilnya 3 ya. Sekarang yang Y PM, berarti titik pusat massa yang ada di sumbu Y. Karena ada 2 bangun, kita jumlahkan, berarti Y yang A dikalikan LA ditambah Y yang B dikalikan LB dibagi LA ditambah LB. YA nya berarti ini tadi dia 4 ya tingginya, berarti setengahnya adalah 2 dikali 24 ditambah, nah kalau segitiga bukan setengahnya, ini diambil sepertiganya, sepertiga dari 4 ya, berarti 4/3 atau 1,3 ditambah 4 karena segitiga ini mulainya dari angka 4 jadi hasilnya 5,3 kali 12 berarti 2 kali 24 48 ditambah 5,3 kali 12 sekitar 63,6 dibagi 36 di sekitar 111,6 dibagi 36, hasilnya 3,1. Maka titik pusat massanya, pusat massa untuk bangun tersebut adalah di 3 di sumbu X dan 3,1 di sumbu Y. Atau kalau kita gambarkan sini di 3, sini 3,1. Nah, sini di 3 dan 3,1. 3 di sumbu X, 3,1 di sumbu Y. Oke, seperti ini hasilnya secara keseluruhan. Nah, tugasnya cari titik pusat massa untuk bangun yang bentuknya seperti ini.
ini misalnya panjangnya adalah 7 cm, kemudian lebarnya 5,5 cm ke arah atas, 2 cm, dan sininya 3 cm ya. Jadi kesini 7, 3,5, kesini 3, 2, ini 4, ini 5,5. Soal yang kedua itu bentuknya seperti ini kesini 7, 3,5, kesini 4, sini 4 dan 3.